Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang keistimewaan daun kelor dari sisi mistik dan juga dari sisi supranatural. Sejak zaman dulu, daun kelor ini sering dikatakan sebagai tanaman ajaib. Dari tumbuhan kelor ini, termasuk tanaman ajaib. Kenapa bisa dikatakan semacam itu? Padahal ini sebenarnya tidak hanya daunnya saja. Tumbuhan kelor ini dari galih kelor, dari batangnya, kemudian dari daunnya. Ini kita bahas yang dari daunnya. Kalau dari sisi medis atau ilmu pengobatan, ilmu kesehatan, daun kelor ini juga mempunyai khasiat-khasiat tertentu. Bisa digunakan untuk bobok wajah, bisa awet muda, karena mengandung vitamin E. Juga banyak dibuat teh untuk kesehatan juga, bisa menghilangkan penyakit organ dalam membersihkan paru-paru, juga bisa menetralkan kolesterol. Kalau medis, nanti biar urusannya dokter yang menjelaskan cara detail urusan medis. Nah, kita bahas yang dari sisi mistiknya. Magisnya atau dari sisi supranatural, dari zaman dahulu sudah dipercaya bahwa daun kelor ini termasuk daun yang sangat ampuh untuk dunia supranatural. Keistimewaan yang pertama, daun kelor ini bisa menangkal yang namanya ilmu hitam. Makanya simbah-simbah kita dulu, mungkin yang simbahnya masih hidup, tanya-tanya saja sama simbah-simbah panjenengan. Ini biasanya kalau di atas pintu dulu itu diberi daun kelor kering, itulah ditaruh di atas pintu. Itu untuk tolak bala. Penangkal ilmu hitam itu untuk menangkal santet sihir, tenung, teluh, jengges, bisa juga guna-guna. Keistimewaan dari sisi mistiknya dan juga sisi gaibnya. Kemudian juga bisa digunakan untuk melunturkan susuk. Ada sampai saat ini juga banyak yang menggunakan susuk untuk pemikat, untuk pengasihan itu. Banyak dan ada jenis-jenis susuk tertentu yang pasang susuk untuk kecantikan atau pemikat agar ganteng dalam macam-macam, biar auranya terbuka. Itu ada. Bisa juga dilunturkan dengan cara atau dinetralkan dengan cara daun kelor. Makan daun kelor, entah itu yang di jus atau bisa digunakan untuk sayur. Juga bisa netral untuk susu-susu yang ada di tubuhnya. Kemudian keistimewaan yang lain, daun kelor ini biasanya untuk menetralkan ilmu kebal atau kanuragan. Saat ini masih ada yang menggunakan ilmu hitam supaya tidak tembus untuk ditembak. Jadi jangan salah, sampai zaman sekarang ini, saat ini masih ada semacam itu. Banyak jadi laku tirakat tertentu supaya mendapatkan ilmu kekebalan. Nah, salah satunya itu bisa dinetralkan dengan daun kelor. Beberapa tahun yang lalu juga ada peristiwa semacam ini. Ada seorang perampok ditembak. Itu tidak mempan, dibacok tidak mempan. Akhirnya apa? Hanya menggunakan pohon kelor ranting. Kelor masih ada daunnya. Daunnya disabet gitu saja, yang akhirnya apa? Lumpuh orangnya. Ini salah satu kehebatan dan keistimewaan daun kelor untuk menetralkan ilmu hitam. Kemudian keistimewaan yang lain untuk daun kelor ini juga bisa digunakan untuk menetralkan orang yang matinya susah. Tetapi mati susah ini karena mempunyai ilmu tertentu. Jadi ada perjanjian dengan makhluk halus tertentu dengan mengemban ilmu ini. Akhirnya apa? Meninggalnya susah. Yang ilmu hitam ini banyak macam namanya. Ilmu semacam cucak ijo, karena di kampung saya ada, dulu itu masih ada simbah-simbah itu. Perempuan mempunyai ilmu cucak ijo. Memang sampai tua, orangnya sampai tua. Itu ndak meninggal-meninggal. Meninggalnya itu susah setelah diminumi dengan air yang ada daun kelornya. Rendaman daun kelor itu akhirnya langsung meninggal. Jadi itu bisa menetralkan
orang yang matinya susah karena ilmu hitam. Bisa dengan daun kelor, ada juga yang ditambah dengan doa-doa tertentu. Kemudian keistimewaan yang lain atau kegunaan atau manfaat yang lain dari daun kelor untuk sisi supranatural atau dunia mistik, dunia magis ini juga bisa digunakan untuk menetralkan atau mengusir makhluk halus. Contohnya, ada orang yang kesurupan bisa menggunakan media daun kelor dengan doa tertentu agar orang yang kesurupan tadi itu bisa sembuh. Jadi banyak sebenarnya untuk bisa menyembuhkan orang yang kerasukan, terutama makhluk halus itu. Ada beberapa cara, ada yang menggunakan sapu lidi, juga bisa menggunakan daun kelor ini. Juga bisa doa-doa tertentu, biasanya digunakan untuk bobok atau dipukulkan rantingnya bersama daunnya ke orang yang kesurupan tadi. Jadi bisa untuk mengusir makhluk halus yang menyusupi orang tertentu. Nah, ini salah satu keistimewaan dan kedahsyatan daripada daun kelor. Kemudian kegunaan yang lain daripada daun kelor, keistimewaan secara medis ini juga bisa digunakan untuk menetralkan tanah-tanah yang wingit atau tanah sangar, atau kalau di Jawa itu lemah gatal. Jadi kalau di lemah gatal yang sering dihuni oleh makhluk halus, supaya orang yang menghuni tempat tersebut tidak kerasan, juga bisa dinetralkan dengan daun kelor. Ini lebih bagus lagi kalau tempat tersebut itu ditanami pohon. Makanya tidak heran bahwa pohon kelor ini termasuk pohon ajaib secara mistiknya, juga mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Secara medis atau dunia kesehatan ini juga mempunyai manfaat dan kegunaan yang luar biasa. Makanya kalau orang-orang kuno dulu di pekarangan rumahnya itu tidak lepas dari menanam pohon kelor ini. Memang sangat luar biasa setelah diteliti zaman modern. Sekarang ini juga mempunyai manfaat-manfaat secara medis yang luar biasa. Jadi itu bahasan kita kali ini mengenai keistimewaan daun kelor. Dilihat dari sisi mistik dan juga supranatural. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin.